Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Yang lalu pembahasan sampai ayat 3. Di akhir tafsir ayat 3 beliau mengatakan fa inna ahlal amwal, bahwa sesungguhnya orang yang senang mengumpulkan harta idza lam yu'rafu bil badali wal karam, kalau sampai mereka itu tidak diketahui bahwa dia orang yang menunaikan hartanya dan orangnya pelit, fa innahum yahnuduna, mereka kekal. Ini tafsir dari apa? Orang mengira bahwa hartanya mengekalkan dirinya. Yahsabu annama lahu ahlada, dia meyakini bahwa hartanya bisa mengekalkan. Maka orang yang kaya dan orang banyak hartanya tapi tidak menunaikan hartanya di jalan yang benar, fa innahum yahduduna, mereka itu kekal. Lakin bidzikri syai', hanya saja kekekalannya dengan penyebutan yang jelek. Tentu ini perkara yang tidak diinginkan. Maunya itu dikekal tapi dalam penyebutan yang baik. Fayuqalu abkhalu min fulan, sehingga orangnya dikenal bahwa si dia ini, orang kaya ini lebih bakhil dari fulan. Wa abkhalu min fulan, dan lebih bakhil lagi, lebih pelit lagi dari si fulan. Wa yudhkaru, dan disebut orang itu disebut fil majalisi, di majelis-majelis orang. Wa yu'abu, dan direndahkan. Tentu ini menyelisihi harapan dari orang yang meyakini bahwa hartanya bisa mengekalkan. Betul kekal tapi dalam kejelekan.
Walihadza qala, dari itu Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Nah, tidak seperti yang mereka yakini. Layumbadzanna, pasti mereka akan dilemparkan fil hutomah, di dalam hutomah. Kalla, ini ya makna kalla. Kalla huna, kalla di sini yusammiha al ulama, dinamakan oleh para ulama harfu rad'in. Namanya huruf rad'in, huruf roda. Apa huruf roda itu? Ai taradda'u hadzal qail, dibantah atau huruf bantahan, huruf penghalang, bahwa apa yang diucapkan itu terhalang, nah, atau dibantah. Jadi kalau Allah mau membantah keyakinan manusia yang salah dengan menggunakan kata ini, kalla. Au hadzal hasibu, atau orang yang berkeyakinan an qaulihi, tentang ucapannya itu dibantah. Au an husbanihi, atau keyakinannya. Kalau ini husban, kalau ini ucapannya, yang mengatakan bahwa hartanya bisa mengekalkan, atau meyakini bahwa hartanya bisa mengekalkan, maka itu dibantah oleh Allah bahwa itu tidak benar. Mana bantahannya? Ini, kata ini, kalla. Wayahtamilu, dan juga bermakna kalla ini antakuna bimakna haqqon, bisa bermakna hak, hak itu benar, yakni haqqon layumbadanna. Maksudnya apa? Yakni benar bahwa mereka pasti akan dilemparkan. Nah, jadi ucapannya itu dibantah oleh Allah. Nah, ucapannya itu salah, disalahkan oleh Allah. Kemudian bisa bermakna kalla ini bermakna benar. Maksudnya benar apa? Pasti mereka akan dilemparkan. Wakilahuma sahihun. Dua tafsir ini dua tafsir dari kalla ini benar. Hadzal rajulu, bahwa orang ini lan yuhlidahu maluhu, orang ini tidak akan dikekalkan oleh hartanya, atau hartanya tidak akan mengekalkan orang itu. Walan yuhlida dzikrahu, dan dzikrahu, dan tidak akan lama penyebutannya. Bal sayunsa, bahkan akan dilupakan. Wayudwa dzikruhu, dan akan ditutup, digulung, penyebutannya itu akan hilang. Warubama yudkaru bisu, walaupun terkadang memang disebut, tapi penyebutannya adalah jelek. Kenapa begitu? Li'adami qiyamihi bima aujaballahu alaihi, karena dia tidak menunaikan apa yang Allah wajibkan dari hartanya, minal badali, yaitu dinafkahkan di jalan yang benar. Nah, jadi harta pada orang-orang kaya itu masih ada padanya apa? Hak-hak yang lain. Kalla layumbadzanna fil hutama, pasti mereka akan dilemparkan ke dalam hutama. Alam, lam di sini, di lam di awal ini. Hadhihi waqi'atun, ini adalah pemastian fi jawabil qasam al muqaddar,
pemastian terhadap jawaban sumpah yang dikira-kira, disimpan oleh Allah. Huruf sumpahnya itu disimpan. Wa taqdiru, asal daripada kalimat ini atau ayat ini wallahi. Nah, wallahinya ini huruf sumpah. Kalimat sumpah yang dibuang oleh Allah. Dan ini jadi kaidah dalam setiap ayat. Seperti walaqad, lamnya huruf jawab dari sumpah, sumpahnya dibuang. Di sini asalnya wallahi, demi Allah, la yumbadanna, pasti mereka akan dilempar. Mana yang bermakna pasti? Lamnya ini. Ini sebagai jawaban qasam, jawaban sumpah wallahi. Nah, pasti terjadi, pasti mereka akan dilempar. Nauzubillah, ini juga koreksi bagi orang-orang yang keliru di dalam mensikapi rizki yang Allah karuniakan padanya berupa harta. Ayyutrahu, la yumbadanna itu maksudnya artinya yutrahu, dilempar. Torhan, ini penegasan juga. Torhan ini namanya masdar mutlak yang bermakna taukid, penegasan juga. Wa idza qulna anna lam li jawabil qasam, kalau kita katakan bahwa lam di sini di la yumbadanna itu sebagai jawab sumpah, sarat hadhil jumlah muakkadun bil lam, maka la yumbadanna ini dikuatkan, muakkadatun artinya dikuatkan, bil lam dengan lam, wa nunut taukid, dan nun taukid di belakangnya. Ini juga penguat, penegasan. Karena asalnya ini, asal katanya cuma yumbadu atau yambadu asalnya. Nah, nun taukid wal qasamul mahdhuf, dan huruf sumpah yang dibuang. Jadi ada 3 penguat dalam di sini. Dikuatkan oleh Allah dengan 3 penguat, menunjukkan bahwa mereka pasti akan dilemparkan. Nah, wa mithlu hadza, yang seperti ini dikuatkan dengan 3 penguat, kasirun fil Quran, banyak di dalam Al-Quran Al-Karim. Ai ta'kidus syai' bil yamin, yaitu Allah menegaskan sesuatu, menguatkan sesuatu dengan sumpah, yaitu wallah di sini. Wal lam, kemudian lam. Nah, wan nun, kemudian nun di sini. Wallahu ta'ala yaksimu bisyai'. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu? Ta'kidan lahu, untuk menguatkan, wa ta'ziman li sya'nihi, itu sebagai penegasan dan pengagungan terhadap perkara yang disumpahi. Di sini lemparnya itu yang disumpahi oleh Allah, bahwa itu pasti mereka akan dilempar. Dan ini adalah manusia yang Allah ancam dengan ancaman seperti ini. Dan ini pasti terjadi. Orang-orang yang salah di dalam mensikapi rizki yang Allah karuniakan dari harta-hartanya. Wa qauluhu la yumbadanna, perkataan atau ayat la yumbadanna, pasti mereka akan dilempar. Man ladzi yumbadu, apa yang dilempar atau apanya yang dilempar? Hal huwa sahibul mal awil mal,
Yang dilempar itu pemilik hartanya atau hartanya? Kalau hartanya orangnya bisa selamat, ya. Kilahuma yumbadu. Keduanya akan dilempar. Amma sahibul mal, adapun pemilik harta, fa innallaha yaqul fi ayatil ukhra. Kalau orangnya Allah terangkan di ayat lain, yauma yudda'una ila nari jahannama da'an. Pada hari itu mereka diseret ke dalam jahanam. Yuda'un ini diseret dengan wajahnya. Mereka berjalan dengan wajahnya. Kenapa kok wajah, kok bukan punggung atau perutnya? Karena wajah itu termasuk anggota badan yang paling sakit. Kalau disakiti itu anggota wajah itu paling sakit. Makanya tidak boleh memukul wajah. Haram hukumnya memukul wajah. Mereka dilemparkan, diseret ke dalam jahanam. Nah, da'an, dengan keras. Nah, ayat fauna wahuna yakul, maksudnya mereka diseret, ya, dilemparkan ke dalam jahanam. Di sini Allah mengatakan yumbadu, ay yutrahu, dilempar. Yumbadu itu dilempar. Fil hutomah, dilempar ke dalam hutomah. Wal hutomah, apa itu hutomah? Hiya allati tahtumus syai'. Hutomah itu sesuatu yang meremukkan sesuatu. Ai tatafattathu wa taksirhu, itu menghancurkan. Nah, fama hiya qala Allah ta'ala wa ma adraka mal hutomah. Dan di sini Allah bertanya. Kenapa Allah masih bertanya? Tahukah kalian apa itu hutomah? Wa hadhihi sighah litta'zim wa tafhim. Allah bertanya di sini dalam rangka untuk mengagungkan, membesarkan perkara ini, bahwa ini bukan perkara remeh, bukan perkara yang kecil. Bahkan Allah bertanya di sini untuk membangunkan kesadaran, mengingatkan dengan peringatan yang keras. Diterangkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hutomah itu narullah, adalah narullah, apinya Allah, al-muqaddatu, yang dinyalakan. Nah, hadzal jawaban ini ai hiya narullah al-muqaddah. Kan Allah tanya apa itu hutomah, kemudian Allah menjawab hutomah itu api Allah yang dibakar. Wa adafaha Allah Subhanahu wa taala ila nafsihi. Apinya di sini oleh Allah disandarkan pada dirinya. Narullah, apinya Allah. Nah, li'annahu, karena Allah Subhanahu wa taala yu'adzibu biha man yastahiqqul adzab. Karena itu Allah Subhanahu wa taala yang menyiksa dengan api itu orang-orang yang berhak untuk diadab. Fahiya uqubatu adlin, dan itu merupakan hukuman keadilan. Walaisat uqubatu dzulmin, bukan hukuman kezaliman. Kalau Allah nyiksa dengan siksaan seperti itu, dengan siksaan yang keras seperti itu, bukan berarti apa? Allah itu zalim. Maka ini diperingatkan oleh Allah sekarang, semenjak orangnya masih sadar, masih ingat, masih banyak hartanya, agar hartanya ditunaikan kepada yang berhak.
Mungkin tetangganya ada yang lapar, mungkin ada orang miskin, mungkin ada orang yang minta. Nah, maka sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan api, siksaan itu merupakan siksaan keadilan. Karena Allah Subhanahu wa taala bersih dari sifat apa? Zalim. Ainarun yahriqullahu biha man yastahiqu. Api yang Allah membakar, dengan api itu orang-orang yang berhak dibakar. Na'udzubillah minan nar. Na'udzubillah minan nar, na'udzubillah minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari api. Ayyu'adziba biha, untuk disiksa. Idan, kesimpulannya hiya naru adlin, bahwa narullahil muqaddah ini merupakan api keadilan. Di sini kata beliau naru adlin, walaisat naru dzulmin, bukan api kezaliman. Li'annal ihraqa binnar, karena membakar dengan api qad yakunu dzulman, ada kalanya bentuk kezaliman. Wa qad yakunu adlan, ada kalanya sebagai keadilan. Fata'dzibul kafirina finnar, maka disiksanya orang-orang kafir di neraka, la syakka annahu adlun, tidak diragukan bahwa itu merupakan siksaan keadilan. Disebabkan karena apa? Kekafirannya. Nah, setiap orang kafir, yaitu selain Islam, diancam oleh Allah kekal di neraka dan abadi selamanya. Sebagaimana firman-Nya apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang musyrik dan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka itu nanti di neraka jahanam kalau sampai mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nah, mereka akan kekal di neraka. Nah, dan mereka selama-lamanya, dan mereka itu kata Allah sejelek-jelek ciptaan. Wa annahu yusna bihi ala rabbi, bahwa menyiksa dengan api ini dikecualikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu amilu haula'i bima yastahiqu, untuk menyiksa dengan api ini memang haknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia pun kita tidak boleh menyiksa makhluk Allah dengan api. Misalnya ada orang salah, misalnya dibakar. Kalau di Indonesia yang banyak kasus jengkel ke istrinya dibakar, disiram bensin, dibakar. Atau pencuri di kampung, kena orang kampung kemudian disiram, dibakar. Itu tidak boleh. Membakar itu haknya siapa? Hak Allah. Atau bukan manusia, binatang misalnya, ada semut misalnya, atau tawon ya. Nah, banyak tawon, orang apa ngondo madu ya, panen madu. Bagaimana panen madu? Dibakar. Sehingga dipertanyakan pada ulama tentang hukumnya raket nyamuk. Raket nyamuk ya. Nah itu, ini bakar apa enggak? Yang saya tahu itu bukan bakar, karena ini bukan api. Nah, maka jangan mudah, atau tikus, mengejar tikus dibakar misalnya, dapat tikus dibakar, disiram bensin dibakar, itu tidak boleh walaupun tikus. Nah, karena itu merupakan apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal qauluhu toma, perhatikanlah
firman Allah hutomah ma'a fi hadzal fa'il. Hutomah dikaitkan dengan perbuatan orang tersebut, mencela dengan perbuatan, mencela dengan lisan, humazah, lumazah. Hutomah, humazah, lumazah. Ala wasni wahidin, dalam satu timbangan, bunyinya sama. Hutomah, humazah, lumazah. Liyakuna al-jaza'u mutabiqan lil amal, supaya balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Nah, itu sudah menjadi kaidah bahwa al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Orang-orang kafir itu orang yang zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa orang kafir dikatakan zalim? Karena Allah menciptakan orang itu bukan untuk kafir, tapi untuk apa? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian mereka kafir. Atau beribadah malah kepada selain Allah, seperti musyrikin. Maka kezaliman yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling zalim adalah kesyirikan. Karena mereka dicipta untuk beribadah kepada Allah, malah mereka beribadah pada selainnya. Nah, hatta fil lafzi narullahil muqaddah. Walaupun di sini kata-kata al-muqaddah sama timbangannya, hutomah, humazah, lumazah, muqaddah, ay musajjarah, musa'irah atau musa'arah yang dibakar. Api Allah yang dibakar. Jadi Allah Subhanahu wa taala membakar api neraka selama 3000 tahun. 1000 hingga merah, 1000 hingga putih, 1000 lagi sampai hitam. Jadi api neraka itu warnanya hitam, tidak ada cahaya di dalamnya. Nyala terus. Bahan bakarnya apa? Batu dan manusia. Di dalam ayatnya Allah banyak mengingatkan fattaqun nar, takutlah kepada api. Bukan hanya fattaqullah, tidak seperti itu. Di banyak ayat fattaqun nar, boleh takut pada Allah, juga takut pada api. Nah, orang yang tidak takut pada Allah juga tidak takut pada api. Karena itu siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras sudah Allah terangkan di dalam banyak ayat dan hadisnya. Allati tattaliu 'alal af'idah, yang api Allah itu naik, tolak itu muncul ya, naik 'alal af'idah sampai ke af'idah. Al-af'idatu, af'idah di sini jam'u fuadin, jamaknya fuad. Wa huwa al-qalbu. Apa fuad itu? Al-qalbu, hati. Di sini kenapa fuad? Menunjukkan anggota badan yang terdalam itu dijangkau oleh api Allah yang terbakar tadi. Wal maknanya annaha, bahwa api Allah itu tasilu ilal qulubi, mencapai hati. Wal iyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Min siddati hararatiha, karena sangat panasnya. Walaupun ketika Rasulullah menjelaskan api yang paling ringan, yaitu paman beliau pakai sendal dari api, bukan hanya hatinya yang rusak, yang kepanasan, tapi sampai ke otaknya. Ma'annal quluba, padahal hati itu maknunatun fis sudur, sudah tersimpan di dalam dada.
Wa bainaha wa bainal juld al-zahir, sudah dilindungi juga oleh kulit. Nah, wa ma bainahuma minat tabaqati, juga sudah dilapisi daging. Lakin ma'adzalika tasilu hadzan nar, tapi walaupun demikian masih api itu sampai ke hatinya, ilal afidah. Nah, ini gambaran dari kerasnya ancaman Allah, neraka Allah, agar kita tidak sembrono. Bagaimana sembrono? Itu tertipu dengan dunia, ya. Innaha alaihim ay al-hutamah, bahwa hutamah itu wahya narullah, ya, hutamah itu narullah al-muqadah, ay alal hammazi, akan menimpa kepada hammas. Hammas, orang yang banyak mencela dengan perbuatannya. Wal lammas, lammas, orang yang mencela dengan lisannya. Wal jamma, jamma? Orang yang banyak mengumpulkan harta. Makanya kalau kita senang mengumpulkan, apalagi usia-usia seperti ini, jangan harta yang banyak dikumpulkan, tapi ilmu. Itu lebih baik daripada emas, ya. Ketika Allah mengatakan kul bi rahmatihi wa bi fadlihi fabidzalika falyafrahu dzalika khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan rahmat dan karunia dari Allah hendaknya mereka bergembira. Nah, di tafsirnya Al-Quran yang dipelajari dan diamalkan, itu yang harus kita berbangga, bersenang-senang. Saya tadi bahas ayat, surat apa? Surat ini. Bagaimana penjelasannya? Seperti ini, seperti ini. Nah, itu semestinya dia gembira. Nah, tapi ini kan banyak menyelisihi tabiat orang yang senang mengumpulkan harta disebabkan karena kecintaannya yang menimbulkan pelit, kemudian dia tidak menunaikan hak yang lainnya. Ini akan menimpa api yang demikian dahsyat para hammas, lammas, jamma, lil mali, al mani lil khair, yang menghalangi dalam kebaikan, artinya tidak menunaikan haknya. Wa adad dhamiru bilafdil jam'i ma'annal marja' mufradun bi'tibaril ma'na. Nah, di sini bentuknya alaihim, bentuknya jamak. Padahal yang dibahas itu tunggal. Lah kok jamak di sini? Nah, li'anna likulli hamazin likulli humazatin amun. Di sini karena humazah ini bentuknya umum. Kalau umum maka boleh pakai alaihim seperti itu. Amun yashmilu jami'al hammaz, meliputi semua orang-orang yang suka mencela, hammazin. Wa jami'ul lammazin, mencakup semua orang-orang yang suka mencela. Innaha alaihim muqsadah ay mughlaqah. Apinya itu mereka dimasukkan ke dalam api muqsadah ay mughlaqah. Mughlaqah itu terkunci. Ay mughlaqatul abwab, pintunya dikunci, ditutup, dikunci. La yurja lahum farjun, yang mereka tidak bisa diharapkan lagi bisa keluar dari kerangkeng itu, penjara hutomah. Wal iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita darinya. Kullama aradu, kata Allah, setiap mereka ingin an yahruju, keluar, minha, dari hutomah itu, uidu fiha,
mereka dikembalikan lagi, naik lagi sampai di atas, dikembalikan lagi. Yakni yarfa'una ila abwabiha, mereka naik ke pintu-pintu hutamah itu. Hatta yadma'u fil khuruj, sampai mereka meyakini bisa keluar. Summa ba'da dzalika yarkusuna fiha wa yu'aduna, tapi setelah itu mereka dilemparkan lagi, dikembalikan lagi ke bawah. Kullu hadza, semua ini lisiddati ta'zim, karena ta'zib, karena kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama zaman kita ini, umat Islam khususnya banyak yang terfitnah dengan harta. Dan itu memang dikabarkan oleh Rasul, umatku terakhir itu, umat akhir itu memang banyak tertipu oleh fitnah harta. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan tentang hakikat harta itu. Nah, diperingatkan oleh Allah di sini surat Al-Hadid ini ayat 20. Kata Allah, "I'lamu", ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun, bahwa harta dunia itu hanyalah apa? La'ibun, main-main. Walahwun, senda gurau. Wazinatun, perhiasan. Watafakhurun, saling bangga. Bainakum, antara kalian. Watakasurun, berlomba-lomba memperbanyak. Fil amwali wal aulad. Bahwa kehidupan dunia yang sifatnya seperti ini kamatsali ghaisin, seperti hujan. A'jabal kuffaru, yang mengagumkan al-kuffar. Apa al-kuffar? Petani, bukan orang kafir ini. Mengagumkan para petani. Kenapa orang pak petani dibilang kuffar? Kuffar jamaknya kafir, ya. Kenapa disebut kuffar? Karena petani itu ketika nanam jagungnya ditaruh di lubang, kemudian lubangnya diapain? Ditutup. Nah, nutupnya itu namanya kafir. Orang yang menutup lubang itu namanya kafir. Ketika diberi oleh Allah syariat Allah, ajaran Islam yang akan menyelamatkan mereka, mereka tutup dirinya. Nah, itu namanya kafir. Yang mengagumkan orang-orang kafir nabatuhu, tanamannya, summa yahiju, kemudian sangat menggembirakan, sangat gembira karena tanamannya bagus. Fatarahu musfarron, tapi kemudian tanamannya itu menjadi kuning. Summa yakunu hutoman, kemudian menjadi hutoman. Tadi hutoman, hutomah, ya. Hutomah menjadi apa? Abu. Menjadi arang. Akhir daripada dunia itu jadi abu atau hancur. Kalau abu ya dibakar, kalau walaupun tidak dibakar ya hancur jadi tanah. Itulah kehidupan dunia, walaupun tadi mengagumkan. Seperti kita juga dulu masih bagus, ganteng, setelah itu lewat, habis ini setelah ini hilang. Sama semua dunia seperti itu. Wa fil akhirati, adapun di akhirat, adzabun syadid. Di akhirat itu ada azab yang sangat pedih. Wa maghfiratun, ini bagi orang kafir dan orang-orang yang berhak disiksa. Wa maghfiratun, dan di akhirat ada ampunan Allah terhadap orang-orang yang berhak diampuni. Semoga Allah SWT menakdirkan kita termasuk orang-orang yang diampuni. Di akhirat ada azab yang pedih, ada ampunan minallah wa ridwan, ada juga ridwan. Mata ridwan, keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya,
Tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali hanya apa? Kenikmatan yang menipu. Makanya banyak orang tertipu. Allah ingatkan di ayat 21, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlombalah menuju ampunan Allah, menuju ampunan Rabb-Nya. Di antaranya hadir di majelis ilmu seperti ini. Nah, Allah berjanji untuk mengampuni dosa-dosanya. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan ada orang keluar dari rumahnya dalam keadaan bergelimang dosa, tapi keluarnya menuju majelis ilmu. Tapi setelah selesai majelis ilmu, dia pulang kondisi sudah bersih, sudah diampuni dosa-dosanya. Karena efek pengaruh dari pelajaran yang dipelajari. Tadi tidak ada rasa takut pada Allah, bangga diri. Tapi setelah mendengarkan ayat-ayat, dia sadar, kemudian baca istighfar, keluar sudah, kata beliau, bersih. Berlombalah kalian menuju ampunan Rabb-mu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat, Allah persiapkan lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullah, itu semua merupakan karunia Allah, yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Nah, asik di sini ya, kita lihat tafsirnya ya. Al-Imam Sa'di. Ini gurunya yang tadi, gurunya Syekh Utsaimin. Nah, ini muridnya beliau. Ini kita lihat gurunya. Yahbaru ta'ala an haqiqatid dunya. Allah mengabarkan di ayat ini tentang hakikat dunia. Nah, apa sebenarnya dunia itu? Wa yubayyinu ghayatuha, dan Allah menerangkan di ayat ini akhiran dari dunia. Wa ghayatu ahliha, dan akhir daripada ahli dunia. Ahli itu ada dua, ada ahli dunia, ada ahli akhirat. Nah, maka kalau merasa ahli dunia, segera bertobat, berbalik menjadi apa? Ahli akhirat. Apa ahli akhirat? Yang jadi pikiran utamanya adalah akhirat. Itu akan ringan. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, apabila seseorang itu pikirannya dunia saja, maka perkaranya oleh Allah akan dipecah. Padahal rezekinya tidak akan datang kecuali sesuai catatannya. Nah, bi annaha la'ibun wa lahwun, bahwa dunia itu la'ibun wa lahwun. Tal'abu biha, maksudnya dunia itu hanya mainan, senda gurau. Tal'ibu biha al-abdan, dipakai mainan badan, ganti baju, senangnya ganti baju, ganti sandal, ganti pakaian, ya. Beli perkara-perkara yang untuk menghiasi badannya. Wa talhu biha al-qulub, dan dunia itu bisa melalaikan hati. Mestinya ke masjid, masih di mana? Di pasar, belanja. Nah, ngapain kok di sini? Ngapain kamu, ini uang saya kok? Tapi ini kan waktunya ke masjid. Urusan ini kan urusan uang saya, ya, tidak apa-apa. Artinya tidak sampai haram, tapi ketika seperti ini namanya terlalaikan. Dunianya melalaikan dari akhiratnya. Di surat At-Takatsur itu ya, hampir setelah ini ya. Alhaakumut takatsur, itu artinya apa? Telah melalaikan kamu at-takatsur. Apa? Nanti insyaallah dibahas. Wa hadza misdaquhu ma huwa maujudun waqi'un. Ini bisa dibuktikan
apa yang ada dan terjadi min abna'id dunya, pada para anak-anaknya dunia. Ini bahasanya beliau sudah pakai apa? Abna'ud dunya, para anak-anaknya dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, inna dunya banunun, sesungguhnya dunia itu punya anak-anak. Fa innaka tajiduhum, engkau bisa mendapati mereka qatta'anu au qata'a a'marihim, mereka melalaikan waktu-waktu hidupnya, umurnya. Bilahwil qulub, hatinya lalai. Mereka tersibukkan, hatinya lalai, ada tidak dengar. Waktu ada Al-Quran dibacakan dia enggak perhatian, ada nasihat-nasihat tidak perhatian. Wal ghaflah, dan lalai an dzikrillah, dari zikrullah. Al-Quran masih baru, Qurannya bagus, bersih, jarang dibaca. Nah, ada di rumahnya masih bagus. Wa amamahum minal wa'di wal wa'id, dan lalai dari apa yang akan dihadapi sebentar lagi. Dikira bahwa dia akan seperti itu terus. Tidak, dia sebenarnya sedang apa? Mendekat pada apa yang akan terjadi. Berupa apa? Janji dan ancaman. Watarahum, kau lihat mereka, qad ittakhadhu dinahum la'iban, kamu lihat mereka menjadikan agama mereka sebagai mainan. Seenaknya ngaji, seenaknya, saklonggarnya saja. Tidak ada prioritas, itu tidak ada. Penting, itu tidak ada. Walahwun, dan dia buat mainan. Apa ini, bahasan apa ini? Mending kerja saja dapat dunia misalnya. Ini orang-orang sifatnya daripada apa ini? Anak-anaknya dunia. Bikhilafi ahlil yaqzah, kata beliau, beda dengan ahlul yaqzah. Ahlul yaqzah ini lawannya ahlul ghaflah. Ghaflah lalai, yaqzah ini sadar, bangun. Yaqzah itu bangun. Beda dengan orang-orang yang sadar. Wa ummalul akhirah, ummal ini jamak dari amil. Para amil asalnya tukang, pekerja, itu ummal. Beda dengan pekerja akhirat. Ya. Sibuk, orang yang sibuk dengan apa? Akhirat. Fa inna qulubahum ma'muratun bidzikrillah, hati mereka selalu dimakmurkan dengan zikir kepada Allah. Hatinya sibuk zikir kepada Allah, diingat Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya yang maha agung, nama-namanya yang sempurna, yang sangat baik, al-husna, perbuatan Allah yang sangat sempurna, diingat terus dalam hatinya. Wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu, sibuk hatinya dengan mengenal Allah, mempelajari nama-nama Allah, maknanya dan konsekuensinya, kandungannya. Wa mahabbatuhu, dan sibuk dengan kecintaan kepada Allah. Waqad asghalu awqatahum, dia tersibukkan waktunya, habis waktunya bi a'malil lati tuqarribuhum ilallah, dihabiskan waktunya dengan kesibukan yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sehingga mestinya dapat uang 100.000, dia cuma dapat 50.000, rugi ya, rugi 50. Nah, maka kalau orang yang memang jadi anaknya akhirat, dunianya akan merugi. Dan orang yang menjadi anaknya dunia, akhiratnya merugi juga. Milih mana? Nggak ada yang dipilih. Ya milih yang pertama atau yang kedua? Yang pertama tadi. Nggak apa-apa, rugi dunia ya. Dunia saja. Minan naf'il qasir,
wal mu'tadi, daripada manfaat yang sebentar. Nah, lebih mendahulukan ini, sibuk kepada Allah, sibuk dengan Allah, zikir ibadah daripada manfaat yang sebentar. Wazinatun, dunia itu kata Allah sifatnya zina, ai tazayyanun fil libasi, berhias-hias, menghiasi diri, fil libas, dengan pakaian. Nah, beli lemari, dijajar-jajar lemari pakaiannya. Nah, ada lemari pakaian, baju, lemari celana, lemari sendal, dan seterusnya. Ditumpuk sana. Ini yang sudah lama dipinggirkan, ini yang baru. Sibuknya lihat di medsos mode-mode baru, model-model baru. Wah, ini bagus. Uang ada, COD, taruh, datang. Zaman kayak gini ya. Wata'am, sibuk dengan makanan, pikirannya makanan. Wasyarab, makan banyak, perutnya kenyang, ngantuk, gak dengar azan sudah. Ya. Makannya masih gak ngantuk. Ketika makan belum ngantuk. Ngantuknya mulai kapan? Setelah minum. Setelah minum. Coba orang makan saja, jangan minum, itu ngantuknya tidak seberapa. Wal marakibu, sibuk dengan kendaraan. Wadauru, rumah-rumah. Wal kusur, istana-istana. Waljah, kedudukan. Itu zina ya. Rumahnya di sana sini, sibuk ngurusi rumah yang sana, besok yang sana, besok lagi yang sana. Apalagi perumahan yang dibangun, rumahnya di sana sini. Wa ghairu dzalika. Wa tafakhurun bainakum. Ai kullu wahidin min ahliha yuridu mufakhiratul akhar. Maksudnya masing-masing itu menginginkan bahwa dia lebih baik dari lainnya. Nah, tetangganya beli mobil Avanza. Oh, Avanza. Sebentar lagi saya mau beli baru Innova. Bener ya Innova ya? Oh, Innova sebentar lagi saya. Makanya dia sibuk kerjanya, semangat untuk mengalahkan tetangganya yang sudah beli Innova. Oh, rumahnya dia masih tingkat 1. Saya sebentar lagi mau bangun lagi di sana tingkat 3. Wa yakuna huwal ghalib fi umuriha, dan itu yang mendominasi urusannya. Wallahi lahu asy-syahratu fi ahwaliha, dan itu yang dikenal, yang terkenal orangnya. Orangnya suka sombong ya, bangga diri dengan hartanya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, memperbanyak harta dan anak-anak. Ai kullun, masing-masing, yuridu an yakuna huwal kasiru li ghairihi fil mal wal walad. Masing-masing menginginkan dialah orang yang lebih banyak hartanya dan lebih banyak anaknya. Ketika dia cerita anaknya berapa? 5. Oh, sih banyakan aku lo 6. Lah sampean? Oh, aku malah 7. Berbangga-bangga belum tentu ya. Maka semua itu apa? Ujian. Nah, kalau hartanya sampean, kalau aku sudah, dan seterusnya. Wa hadza misdaquhu, inilah kenyataannya seperti ini. Wuquhu min muhibbid dunya, dari para pecinta dunia. Wal mutmainnina ilaiha, dan orang-orang yang tenang di dunia. Mutmain, tenang. Nah,
kita gimana kita mestinya jadi anak akhirat, kita tenang, kita gembira, bahagia dengan apa? Kesibukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bikhilafi man arafad dunya. Berbeda sekali dengan orang yang mengerti dunia. Wa haqiqatuha, dan mengerti hakikat dunia. Faja'alaha, maka dijadikanlah dunia itu mu'abbiron atau mu'biron atau mu'baron, dijadikan sebagai lewatan. Walam yaj'alha mustaqarran, tidak dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Kita cuma sebentar, kata Rasul apa? Seperti orang yang berjalan berteduh sebentar di bawah pohon. Fanafisu fiha yuqarribuhu ilallah, sehingga yang menjadi penenang jiwanya, yang dia berlomba-lomba, nafasa itu berlomba-lomba, bersenang-senang di dunia itu dengan apa? Yuqarribuhu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini ada amalan baik misalnya. Oh, dia semangat. Ini ada taklim. Masya Allah ada semangat taklim. Ini ada amalan ketakwaan. Dia segera, nggak ada malasnya. Nah, ini dengan ikhlas dan gembira, nampak dari wajahnya. Orang ikhlas itu nampak dari wajahnya. Wattakhadzal wasaila allati tusiluhu ilallah, dan dia jadikan dunia itu sebagai wasail. Wasail jamak dari wasilah, pengantar. Nah, pengantar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'a man yukasiruhu wa yunafisu bil amwal wal aulad nafasahu bil a'malis salihah. Walaupun dia melihat orang berlomba-lomba, bersenang-senang dengan harta dan anak, dia sibukkan dirinya dengan amalan saleh. Summa daraba lid dunya masalan. Kemudian Allah permisalkan dunia itu bighaisin, seperti hujan, nazala 'alal ardi, yang diturunkan oleh Allah ke bumi. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian masuk ke dalam tanah, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mimma ya'kulun nasu wal an'am, berupa tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan binatang. Hatta idza ittakhadatil arda zuhrufaha, sampai ketika dunia itu, tanaman itu sudah mencapai puncak kesuburannya. Wa ajaba nabatuhu al-kuffar, dan tanamannya itu mengagumkan para petaninya. Alladzi qasaru hamamuhum, yang para petani itu pendek cita-citanya, pikirannya pendek. Wa nadruhum, dan pandangannya itu pendek, ilad dunya, ke dunia. Ja'aha min amrillah, Allah datangkan hukuman dari Allah. Ma'at lafaha, sesuatu yang membinasakan. Ada yang kena itu lumpur Semeru, sawahnya sudah mau panen. Fahajat, maka wabasat, maka dia kering. Fa'adat ala halihal ula, sehingga kembali pada keadaan pertama. Ka'annahu lam yambut fiha khudra, akan kembali seperti keadaan semula sebelum dia tanami. Wala ru'iya laha mar'an an yaqa kadzalika dunya, sehingga dia tidak bisa melihat lagi tadi yang membanggakan. Demikianlah dunia. Nah, ketika orangnya sudah sangat bangga dengan dunia, dengan perhiasan dunia, bunga-bunga dunia, ma arada min matalibiha hasal,
Kemudian dia apa saja yang diinginkan dari para pemilik dunia, daripada pembangga dunia. Wa mahma tuwajjahu li amrin min umuriha wajada abwabiha maftahatun. Apa saja yang dia inginkan, mau kemana saja, dia dapati pintu-pintunya terbuka. Id asabaha al-qadar, tapi kemudian menimpa dia apa yang ditakdirkan. Nah, adhabaha, yang menghilangkan. Baru kemarin sehat jalan sama kaki kita, sekarang sudah dibungkus kafan. Nah, baru kemarin masih bangga-bangga, ada yang sudah stroke, gak bisa bangun. Wa azala tasallatuhu 'alaiha, dan dihilangkan darinya, au zuhiba bihi anha, atau dihilangkan. Farahala minha safrul yadan, maka dia berjalan dengan safrul yadaini. Jadi kalau tanaman itu kuning, kalau di sini tangannya yang kuning. Lam yatazawwadu minha siwal kafan, dia belum mengumpulkan apa-apa, belum sempat menyiapkan apa-apa, kecuali hanya disiapkan oleh keluarganya berupa apa? Kafan. Fatabban, maka celaka, liman addahat hiya ghayatu amniyatuhu, yang menjadikan tadi itu dunia menjadi puncak dari angan-angannya. Walaha amaluhu wa sa'yuhu, dan untuk dunia perbuatan dan pekerjaannya. Nah, ini bahaya daripada orang yang tertipu dengan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengingatkan diri-diri kita daripada fitnah dunia. Rasul mengatakan, wa fitnatu ummati ad-dunya, fitnah umatku dunia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.